Hasil pertandingan Maroko versus Portugal. Maroko berhasil lolos ke semifinal usai mengalahkan Portugal di babak 8 besar Piala Dunia 2022. Maroko tampil impresif saat menghadapi Portugal di babak 8 besar Piala Dunia 2022 di Stadion Al Tumama, Doha, Sabtu, tanggal 10 Desember tahun 2022. Sejak awal pertandingan kedua tim saling berbalas serangan. Tetapi setelah 15 menit pertandingan Portugal mampu menguasai permainan. Sementara Maroko lebih banyak menyerang lewat serangan balik dan memaksimalkan umpan-umpan crossing. Pada menit ke-42 Maroko mampu memecah kebuntuan lewat gol sundulan Youssef En-Nesyri. Youssef En-Nesyri berhasil memenangi duel udara untuk menanduk umpan matang dari Yahya Atiat Allah untuk membawa Maroko unggul. Hingga pertandingan babak pertama berakhir tak ada skor tambahan tercipta. Maroko unggul 1-0 atas Portugal di babak pertama. Portugal masih terus mengurung pertahanan Maroko dan memegang penguasaan bola sebesar 75%. Pada menit ke-90, Maroko harus bermain dengan 10 pemain setelah Walid cedera menerima kartu kuning kedua yang membuatnya harus meninggal lapangan lebih cepat. Tetapi 3 menit kemudian, justru Maroko kembali dapat mengancam gawang Portugal. Pada menit ke-90 Zakaria Aboukhlal nyaris menambah keunggulan setelah sudah 1-1 dengan penjaga gawang Portugal. Tapi sayang sontekannya terlalu mudah ditangkap kiper Portugal. Di sisi lain, keunggulan jumlah pemain tak mampu dimaksimalkan Portugal untuk mencetak gol balasan hingga pertandingan berakhir. Maroko berhasil mengalahkan Portugal 1-0 dan lolos ke semifinal. Di semifinal Maroko akan bertemu pemenang laga 8 besar lainnya yaitu Inggris versus Prancis. Hasil pertandingan Inggris versus Prancis. Pupus sudah mimpi Inggris untuk juara Piala Dunia 2022. Langkah mereka hanya sampai babak perempat final setelah dikandaskan oleh Prancis. Inggris takluk 1-2 dari Prancis di Al Bayt Stadium, Minggu tanggal 11 Desember tahun 2022 dini hari. Gol penalti Harry Kane di menit 54 tidak cukup untuk mengimbangi gol dari Aurelien Tchouaméni di menit 17 dan Oliver Giroud di menit 78. Inggris sebetulnya punya kesempatan menyamakan kedudukan di menit ke-82 karena mendapatkan penalti lagi. Hanya saja, Kane yang maju sebagai algojo justru gagal mencetak gol. Berkat kemenangan ini, Prancis melaju ke babak semifinal. Juara bertahan ditantang Maroko yang sudah lebih dulu menjejakkan kakinya di semifinal. Hasil pertandingan Aston Villa versus Chelsea. Chelsea harus menelan kekalahan dengan skor 0-1 kala menghadapi Aston Villa dalam laga uji coba yang digelar di Al Nahyan Stadium, Abu Dhabi, Minggu tanggal 11 Desember tahun 2022 malam. Gol tunggal kemenangan Aston Villa atas Chelsea kali ini diciptakan oleh John McGinn di awal babak pertama. Usai jeda Piala Dunia 2022, Chelsea akan menjalani partai Boxing Day dengan menjamu Bournemouth. Sementara itu, Aston Villa menjamu Liverpool. Hasil pertandingan Manchester United versus Real Betis. Manchester United menelan kekalahan kedua beruntun mereka dalam laga uji coba di Spanyol. Berhadapan dengan Real Betis, Setan Merah tumbang dengan skor tipis 1-0. Real Betis berhasil unggul di laga ini berkat gol Nabil Fekir di awal babak kedua. Kekalahan ini menjadi kekalahan kedua Setan Merah selama melakukan pemusatan latihan di Spanyol. Di pertandingan pertama, mereka kalah dengan skor 4-2. Tangisan Cristiano Ronaldo setelah Maroko kalahkan Portugal di perempat final Piala Dunia 2022. Cristiano Ronaldo tertunduk lesu setelah wasit Facundo Telo meniupkan peluit panjang di Al Tumama Stadium, Sabtu, tanggal 10 Desember tahun 2022. Peluit itu menjadi akhir dari mimpi besar Ronaldo. Sebagai seorang pemain, Cristiano Ronaldo bisa dikatakan salah satu pemain terbaik di dunia.
Puluhan trofi bergengsi baik di level klub maupun di level individu telah dimenangkan pesepak bola berusia 37 tahun tersebut. Hanya ada satu trofi yang belum mampu dimenangkan oleh Ronaldo sepanjang karir profesionalnya. Trofi itu adalah trofi terbesar di dunia sepak bola, trofi Piala Dunia. Piala Dunia 2022 ini jadi kesempatan terakhir Ronaldo memenangkan trofi ini. Namun apa daya, sebiji gol dari Youssef En-Nesyri berhasil membuyarkan mimpi Ronaldo tersebut. Sang penyerang harus bersimpuh sambil meneteskan air mata usai Portugal kalah 1-0 dari Maroko. Namun Ronaldo sebenarnya tidak perlu menangis, karena ia tidak sepenuhnya gagal di turnamen ini, dan ia masih menjadi salah satu pemain yang membuat sejarah baru, sehingga ia sebenarnya bisa menutup turnamen ini dengan kepala tegak. Portugal kalah dari Maroko. Bruno Fernandes singgung konspirasi wasit Argentina. Playmaker timnas Portugal, Bruno Fernandes kecewa berat timnya kalah di babak perempat final Piala Dunia 2022. Sang pemain menilai wasit sedikit banyak mempengaruhi hasil pertandingan ini. Dijagokan menang, timnas Portugal justru tersungkur di laga ini. Mereka tumbang dari anak asuh Walid Regragui itu dengan skor tipis 1-0. Bruno Fernandes kecewa berat timnya kalah di laga ini. Sang playmaker menyinggung masalah wasit dalam kekalahan timnya. Menurut Fernandes, wasit Facundo Telo yang memimpin pertandingan sedikit banyak merugikan timnya di laga ini. Ia menilai wasit asal Argentina itu lebih banyak menguntungkan Maroko, karena adanya rivalitas antara Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi, sehingga ia menuding Telo lebih merugikan Portugal ketimbang Maroko. Sejarah: Maroko tim Afrika pertama tembus semifinal Piala Dunia. Maroko mengukir sejarah di Piala Dunia. Mereka jadi tim Afrika pertama yang tembus semifinal, usai mendepak tim kuat Portugal. Maroko memastikan satu tempat di 4 besar Piala Dunia 2022, usai menang 1-0 atas Portugal di Altumama Stadium. Gol Youssef En-Nesyri pada menit ke-42 menjadi satu-satunya pembeda. Singa Atlas menahan gempuran Portugal di babak kedua, bahkan ketika harus kehilangan pemain saat injury time tersisa 5 menit. Kartu merah Walid cedera membuat perjuangan Maroko sempat lebih sulit. Namun kemenangan berhasil diamankan dan Maroko pun mengukir sejarah. Mereka adalah tim Afrika pertama yang menjejak semifinal Piala Dunia. Lolos ke perempat final Piala Dunia 2022. Maroko selanjutnya akan bertemu dengan Perancis. Gagal di Piala Dunia 2022, Dani Alves putuskan pamit dari panggung internasional. Dani Alves menegaskan ajang Piala Dunia 2022 merupakan panggung internasional terakhirnya bersama timnas Brasil. Kepastian tersebut ia sampaikan usai Selecao dikalahkan oleh Kroasia di babak perempat final lewat babak adu penalti. Sebagaimana diketahui, Alves menahbiskan diri sebagai pemain tertua yang mampu membela timnas Brasil di ajang Piala Dunia. Pada matchday terakhir grup G melawan Kamerun, ia berhasil mencatatkan torehan tersebut 39 tahun, 210 hari. Brasil harus memupus impiannya untuk meraih gelar ke-6 di Piala Dunia usai takluk lewat adu penalti atas Kroasia 2-4 di babak perempat final. Selecao sebelumnya bermain sama kuat 1-1 dengan sang lawan selama 120 menit. Piala Dunia ini adalah yang terakhir bagi saya. Bagi saya, sudah waktunya untuk mengatakan itu, ucap Dani Alves seperti dilansir dari laman Fotmob. Itulah berita sepak bola terbaru hari ini yang kami rangkum. Agar kalian tidak melewatkan berita-berita terupdate lainnya dari kami, caranya adalah klik logo subscribe kami lalu nyalakan tombol loncengnya juga ya. Selamat beraktivitas kembali, see you in the next time.